Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelumnya di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi yang mana materi tersebut mengenai tentang tata krama siswa. Ya, tapi sebelumnya perkenalkan dulu nama Bapak, Bapak Heru ya, yang mana mengajar pendidikan agama Islam ya, atau PAI. Nah, langsung saja ya ke materi. Tata krama siswa ya, baik itu di sekolah, di lingkungan masyarakat maupun di mana aja kita berada ya. Perlu kita ketahui tata krama atau adat sopan santun ya, itu telah menjadi bagian dalam hidup kita. Contoh ya, pada waktu Anda masih kanak-kanak ya, orang tua Anda sudah melatih Anda ya, ketika menerima pemberian daripada orang lain ya, haruslah diterima dengan tangan yang kanan ya. Kemudian ya, haruslah kita mengucapkan terima kasih. Nah, itu telah diajarkan oleh orang tua kita sejak kita masih kecil, ketika kita masih kecil. Nah, orang tua Anda ya, melatih Anda bagaimana caranya makan, bagaimana caranya minum ya, bagaimana menyapa, memberi hormat dan berpakaian. Nah, lama kelamaan perilaku Anda menjadi kebiasaan ya. Nah, anak-anakku sekalian, tata krama adalah suatu kebiasaan yang mana kebiasaan tersebut lahir dalam hubungan antar manusia ya. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas lama kelamaan dapat merambah ke lingkungan yang lebih luas ya. Yang mana tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi ya, dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang telah disepakati ya, dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Itu tata krama. Nah, tata krama itu terdiri dari pada dua kata, satu tata dan krama ya. Apa itu tata? Tata berarti adat ya, aturan, norma, peraturan ya. Sedangkan krama itu berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Nah, anak-anakku sekalian, tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun, baik itu dalam pergaulan sehari-hari ya, yang mana sering kita jumpai, sering dijumpai oleh manusia dengan berbagai tipe. Di antaranya ada dua tipe. Ada yang bertipe seperti kedongdong, yaitu orang yang berpenampilan menarik ya, baik itu dalam berpakaian, berbicara, makan, minum, dan berjalan. Namun penampilan itu hanyalah polesan saja ya. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat yang tidak terpuji, suka dendam, egois, suka menyakiti hati. Nah, ada juga orang itu ya, ada juga yang bertipe seperti layaknya itu durian ya. Penampilannya tidak menarik, dalam tutur katanya kasar dan tidak mengundang simpati. Namun ya, berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, suka menolong dan menghargai orang lain. Apa maksudnya? Jadi gini, kulit durian memanglah tajam dan kasar ya, tetapi buah durian itu terasa enak kalau misalkan dimakan ya. Makna tata krama yang sesungguhnya bukanlah seperti layaknya buah kedongdong yang mana licin kulitnya dan masam rasanya. Demikian pula dengan makna tata krama bukanlah seperti buah durian yang tajam tapi enak rasanya. Kedua-duanya sama-sama merugikan ya, sama-sama merugikan. Nah, macam-macam tata krama. Tata krama pergaulan, macam-macam tata krama. Ada tata krama pergaulan, komunikasi sebagai sifat alami manusia. Nah, komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang
tidak dapat dipisahkan. Ya, dua individu yang tidak dapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, di sini ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan atau diingat dalam masalah komunikasi. Yang pertama, ya, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Ya. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan. Ya, dan perbedaan dalam perorangan tidak ada yang namanya kembar satu telur yang sama. Ya. Pasti setiap orang pasti memiliki perbedaan. Nah gitu. Yang ketiga, kenal dulu baru sayang. Ya. Dalam pepatah makin kenal makin sayang. Dalam pepatah juga kan tak kenal maka tak sayang. Itu adalah beberapa kunci pokok dalam masalah komunikasi. Ya. Kemudian tata krama. Kemudian tata krama kedua belah pihak. Ya. Tata krama berkenalan. Ya. Di antara kedua belah pihak harusnya saling yang pertama harus saling menyebutkan nama. Ya, kemudian saling memandang, saling berjabat tangan, tapi tidak dengan mengayun-ngayunkan tangan. Ya. Ya. Kemudian tata krama bertamu, hendaklah berjanji terlebih dahulu. Ada janji terlebih dahulu, kemudian harus datang tepat waktu sesuai janji. Ya. Ada juga tata krama itu dalam hal berbicara. Kalau misalkan dalam tata krama dalam berbicara, ya, ada beberapa poin. Yang pertama, kalau misalkan kita berkata, peliharalah lidah kita. Jangan sampai apa yang kita bicarakan itu melukai pendengarnya. Ya. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita ketika kita tata krama dalam berbicara itu jangan sampai kita memotong pembicaraan orang lain. Ya. Yang ketiga, perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Ya, jadi bedakan berbicara dengan teman, berbicara dengan guru, dan berbicara dengan atasan atau bawahan. Itu harus dibedakan. Ya, gitu. Kemudian ada tata krama dalam penampilan. Penampilan juga ada tata kramanya ya. Yang pertama, kalau misalkan kalau pakai seragam sekolah, ya harus dimasukkan. Kemudian pakai dasi, sabuk hitam atau seragam abu-abu. Itulah ya. Itu harus disesuaikan. Yang kedua, ya tata krama dalam berpenampilan itu yang kedua, pada waktu olahraga pakailah pakaian olahraga gitu ya. Nah, jangan memakai pakaian yang lain ya. Kemudian memakai pakaian itu harus cocok dengan situasi dan tempat ya. Jangan sampai olahraga pakai baju untuk ke masjid pakai baju untuk olahraga, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada cara berjalan bersama. Ya, itu juga ada sopan santun dan tata caranya. Ketika kita berjalan bersama, ya. Yang pertama, laki-laki harus melindungi wanita. Ya. Yang kedua, kalau misalkan ada dua orang di situ wanita, dua orang wanita, satu orang pria. Nah, pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Jangan sisi yang paling aman, gitu ya. Akan tetapi pria harus berjalan di sisi di sisi yang paling berdekatan dengan jalan lalu lintas ya. Yang ketiga, kalau misalkan ada dua pria satu wanita, nah wanita itu harus di tengah, harus dijaga ya. Ya. Kemudian ada tata cara apabila kita mau makan ya. Nah, tata cara ketika kita makan, yang pertama, cicipilah makanan dan minuman dengan tidak bersuara ya. Makan dan minum jangan sampai bersuara ya, diusahakan gitu. Yang kedua, jika misalkan kita batuk ketika kita makan dan minum, tutuplah mulut kita. Ya. Dan yang terakhir, tata cara makan itu harusnya diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Minimal dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kita minum, apapun yang kita makan, maka awalilah dengan Bismillah. Insya Allah hidup kita berkah. Ya. Dan yang keempat, yang terakhir, ada tata cara yaitu menggunakan fasilitas umum. Ya, kita juga harus menjaga. Yang pertama, kalau misalkan buang sampah harusnya pada tempatnya. Yang kedua, jaga kebersihan baik itu dalam kelas, dalam lingkungan sekolah maupun di dalam rumah maupun di luar ya, di lingkungan. Yang ketiga, fasilitas taman umum harus kita ikut jaga juga, jaga kebersihannya, jaga fasilitasnya dan sebagainya. Yang terakhir ya, ketika tata cara menggunakan fasilitas umum itu harus
sopan berkendara di jalan. Jadi ketika kita mau ke sekolah atau mau kemana aja, naik motor, naik kendaraan, maka kita harus sopan berkendara ya, jangan kebut-kebutan dan sebagainya. Nah, mungkin untuk materi tata krama cukup sekian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua di dalam bertingkah laku atau di dalam bermasyarakat, berhubungan itu selalu dipakai lah ya. Sopan santun itu harus selalu dipakai. Ya, baiklah. Mungkin sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, dari Bapak sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.